Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu. Di sini Ibu akan menjelaskan materi dari biologi yang berjudul Kingdom Monera. Sebelumnya Ibu akan sedikit berpesan. Di masa pandemi seperti ini, anak-anak semua harus tetap belajar, harus semangat belajar. Walaupun pembelajarannya melalui daring, tapi kita harus mengikuti pembelajaran agar anak-anak semua nanti bisa menjadi siswa yang berprestasi. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu akan membacakan dulu untuk tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah materi ini diharapkan siswa dapat 1. Menjelaskan ciri-ciri umum Kingdom Monera, 2. Membedakan ciri-ciri Archaebacteria dan Eubacteria, 3. Menjelaskan cara mengisolasi bakteri, 4. Menjelaskan cara perkembangbiakan bakteri, 5. Membuat carta perkembangbiakan bakteri, 6. Menyebutkan berbagai peran bakteri dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita masuk ke materi. Apa itu Kingdom Monera? Jadi, Kingdom Monera itu adalah suatu kerajaan makhluk hidup yang bersel tunggal, yang prokariotik. Jadi, kata Monera itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya Monera adalah tunggal. Jadi, Monera itu adalah organisme yang sederhana, hanya memiliki sel tunggal. Dia tidak bermembran. Oke, selanjutnya untuk ciri-ciri umum. Yang pertama, tersusun atas satu sel. Jadi, Monera itu tersusun hanya satu sel, uniseluler. Yang kedua, bentuk sel bervariasi, ada bacillus, coccus, dan spiral. Nah, seperti gambar yang ada di samping itu. Untuk basil itu seperti batang, coccus itu seperti bola, dan spiral itu spirilium. Seperti gambar yang ada di samping bisa kalian lihat. Yang ketiga, tipe sel prokariotik. Jadi, semua anggota Monera itu merupakan sel prokariotik, yaitu tidak memiliki inti sejati. Selanjutnya yaitu memiliki dinding sel. Nah, untuk Eubacteria sendiri itu dinding selnya mengandung peptidoglikan, sedangkan untuk Archaebacteria dinding selnya itu tidak mengandung peptidoglikan. Yang kelima, tidak memiliki organel bermembran. Jadi, ketidakadaan membran ini menyebabkan organisme Monera itu tidak memiliki organel-organel yang bermembran. Oke. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi. Jadi, Monera itu dibagi menjadi 2. Yang pertama Eubacteria dan yang kedua Archaebacteria. Nanti akan Ibu jelaskan di bawah. Selanjutnya, perbedaan Archaebacteria dan Eubacteria. Untuk perbedaan yang pertama yaitu dinding sel. Archaebacteria itu tidak mengandung peptidoglikan, sedangkan Eubacteria itu mengandung peptidoglikan. Untuk zat penyusun dinding selnya, Archaebacteria itu selulosa dan lipid. Untuk Eubacteria itu selulosa dan asam glutamat. Sedangkan untuk lipid membrannya, Archaebacteria itu beberapa hidrokarbonnya bercabang, sedangkan Eubacteria itu hidrokarbonnya tidak bercabang. Untuk perbedaan Archaebacteria dan Eubacteria ini nanti bisa anak-anak pelajari sendiri. Anak-anak bisa mendalami untuk perbedaan Archaebacteria dan Eubacteria melalui video yang Ibu buat ini. Nanti selanjutnya Ibu jelaskan Eubacteria. Jadi Eubacteria itu biasanya disebut dengan bakteri, ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek dan sekaligus penemu dari mikroskop lensa tunggal. Bakteri ditemukan pada tahun 1674. Dia adalah seorang ilmuwan Belanda. Istilah bakteri tersebut dikenalkan oleh ilmuwan yang bernama Ehrenberg tahun 1828. Jadi yang menemukan itu Anthony van Leeuwenhoek, sedangkan yang memberi nama dengan sebutan bakteri itu Ehrenberg. Untuk struktur tubuhnya bisa anak-anak lihat di samping itu, yaitu ada kapsul, dinding sel, membran sel, ada pili, ada nukleotida, ribosom, mesosom, dan lain-lain. Selanjutnya, reproduksi dari Eubacteria ini terjadi secara aseksual dan seksual.
Kalau secara aseksual itu melalui pembelahan biner, sedangkan secara seksualnya itu melalui konjugasi, transformasi, dan transduksi. Nanti di bawah akan dijelaskan. Untuk pengelompokan eubakteria, jadi eubakteria itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, berdasarkan cara mendapatkan makan. Nah, berdasarkan cara mendapatkan makan ini dibagi menjadi 2, yaitu bakteri heterotrof dan bakteri autotrof. Untuk bakteri heterotrof itu adalah kelompok bakteri yang tidak dapat menyusun makanannya sendiri, sehingga dia itu tergantung oleh organisme lain. Sedangkan untuk bakteri autotrof itu kelompok bakteri yang dapat menyusun makanannya sendiri, jadi mereka itu tidak tergantung oleh organisme lain. Yang kedua, berdasarkan bentuk, yaitu Bacillus, Coccus, spiral, seperti yang sudah Ibu jelaskan di depan tadi ya. Bacillus batang, Coccus bola, kalau spiral itu spirillum. Yang ketiga, berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen. Nah, itu ada 2, yaitu bakteri aerob dan bakteri anaerob. Untuk bakteri aerob itu bakteri yang membutuhkan oksigen, dan untuk bakteri anaerob bakteri yang tidak membutuhkan oksigen. Yang keempat, berdasarkan jumlah dan kedudukan flagel, berdasarkan alat geraknya, yaitu ada bakteri atrik, bakteri monotrik, bakteri lofotrik, bakteri amfibik, dan bakteri peritrik. Yang kelima, berdasarkan pengecatan, ada 2, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Selanjutnya masuk ke Archaebacteria. Jadi Archaebacteria itu berbeda dari Eubacteria dalam hal susunan basa nitrogen dan dalam RNA dan dalam hal komposisi membran plasmanya. Terus juga dinding sel Archaebacteria itu tidak memiliki peptidoglikan. Untuk bentuknya itu bervariasi, ada yang bulat, batang, spiral, dan tidak beraturan. Untuk reproduksinya itu dilakukan dengan cara membelah diri atau pembelahan biner, terus membentuk tunas, terus fragmentasi. Nanti di bawah akan dijelaskan. Untuk pengelompokan Archaebacteria itu ada 3. Yang pertama, Archaebacteria metanogen, yang kedua Archaebacteria ekstrem thermophil, yang ketiga Archaebacteria ekstrem halofil. Selanjutnya kita masuk ke isolasi bakteri. Nah, apa sih isolasi bakteri itu? Jadi isolasi bakteri itu mengisolasi suatu mikroba, jadi memisahkan mikroba tersebut dari lingkungannya di alam dan menumbuhkannya sebagai biakan murni dalam medium buatan. Jadi isolasi bakteri itu sama seperti kita itu membuat bakteri, membuat biakan bakteri. Nah, gambarnya seperti yang di samping itu. Terus nanti pertumbuhan mikroba itu dapat dilakukan dalam medium padat, karena medium padat itu bisa menumbuhkan sel-sel mikroba, akan terbentuk suatu koloni sel yang tetap dan pada tempatnya. Lalu ada beberapa teknik untuk isolasi mikroba. Yang pertama itu adalah metode gores. Nah, metode gores itu kita menggoreskan spesimen bakteri itu pada medianya. Jadi kita nyiapin suspensi, lalu ada medianya, nanti kita ambil dengan jarum ose, kita goreskan. Nah, di situ nanti akan terbentuklah bakteri. Yang kedua yaitu metode tuang. Nah, jadi antara media dan suspensi bakteri kita campurkan, lalu kita tuangkan pada petri dish. Kita diamkan selama beberapa hari, nanti akan tumbuhlah bakteri. Yang selanjutnya adalah metode sebar. Nah, pada media suspensi bakterinya kita sebar di atasnya, nanti akan tumbuh bakteri juga. Terus yang keempat, selan kultur. Untuk selan kultur ini, jadi ujung kawatnya yang membawakan bakteri itu digesekkan pada permukaan medianya pada keadaan miring. Nah, itu nanti dengan menggesekkannya itu nanti akan tumbuh bakteri di situ. Selanjutnya dengan staf kultur. Nah, jadi ujung kawat jarum ose itu yang membawa bakteri itu ditusukkan pada media padat. Nah, nanti akan tumbuh bakteri di situ. Sebenarnya ini seharusnya praktek, berhubung untuk pembelajarannya berupa daring, maka Ibu hanya bisa menjelaskannya seperti ini.
reproduksi bakteri itu terbagi menjadi dua, yaitu aseksual dan seksual. Aseksual, bakteri melakukan reproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner, yaitu dari satu sel menjadi dua sel, dari dua sel menjadi 4 sel, dari 4 sel menjadi 8 sel, dan seterusnya. Pembelahan ini terjadi secara amitosis atau secara langsung, yaitu tidak melalui tahap-tahap tertentu seperti pada pembelahan mitosis. Umumnya, bakteri mampu membelah sekitar 1-3 jam sekali. Contohnya, Escherichia coli. Di samping adalah skema reproduksi aseksual. Yang kedua adalah seksual. Seksual terbagi menjadi 3, yaitu konjugasi, transduksi, dan transformasi. Konjugasi. Konjugasi adalah pemindahan materi gen dari suatu sel bakteri ke bakteri lain secara langsung melalui jembatan konjugasi. Mula-mula, kedua sel bakteri berdekatan, kemudian membentuk struktur seperti jembatan yang menghubungkan kedua sel tersebut. Transfer kromosom maupun transfer plasmid akan terjadi melalui jembatan konjugasi. Sel yang mengandung materi gen rekombinan kemudian memisah dan terbentuklah dua sel bakteri yang bersifat baru. Transduksi. Transduksi adalah rekombinasi gen antara dua sel bakteri dengan diperantarai virus fag. Virus fag yang telah menginfeksi suatu bakteri pada daur litik maupun lisogenik akan mengandung partikel DNA bakteri. Jika virus fag tersebut menginfeksi bakteri, akan terjadi rekombinasi gen pada bakteri-bakteri terinfeksi fag. Virus fag temperat atau virus yang dapat bereproduksi secara litik maupun lisogenik merupakan virus yang paling cocok untuk proses transduksi. Yang ketiga, transformasi. Transformasi adalah rekombinasi gen yang terjadi melalui pengambilan langsung sebagai materi gen dari bakteri lain yang dilakukan oleh suatu sel bakteri. Bakteri yang melakukan transformasi secara ilmiah, yaitu bakteri-bakteri yang dapat memproduksi enzim khusus. Peranan bakteri dalam kehidupan. Bakteri dapat menguntungkan dan dapat merugikan. Bakteri yang menguntungkan. Yang pertama, menjaga keseimbangan kelestarian ekosistem. Jenis atau nama bakterinya, semua bakteri Sapoda di tanah, air tawar, air laut. Fungsi bakteri sebagai menguraikan sisa-sisa tumbuhan dan hewan. Rhizobium leguminosarum. Fungsinya, mengikat nitrogen dari udara, menyuburkan tanah, hidup bersimbiosis pada akar tanaman kacang-kacangan. Azotobacter croccanum. Clostridium pasterianum. Fungsinya, mengikat nitrogen di dalam tanah dan menyuburkan tanah. Manfaat yang kedua, untuk membantu pencernaan makanan, yaitu bakteri Escherichia coli. Fungsinya, membusukkan makanan di usus besar. Dan Aerobacter aerogenes, saproba di dalam usus besar vertebrata. Yang ketiga, bermanfaat untuk membuat jenis makanan dan minuman baru, yaitu Lactobacillus bulgaricus, yaitu untuk membuat yogurt dari bahan susu. Streptococcus lactis, membuat kefir dari bahan susu. Acetobacter aceti, untuk membuat asam cuka dari alkohol. Bakteri yang merugikan, yaitu yang pertama, Clostridium botulinum. Tempat hidupnya tanah, fases hewan, dan makanan kaleng. Kerugian yang ditimbulkan adalah menyebabkan keracunan makanan. Yang kedua, Clostridium tetani, terhidup di tubuh manusia sebagai menyebabkan penyakit tetanus. Yang ketiga, Bordetella pertussis, hidup di tubuh manusia yang menyebabkan batuk rejan. Yang keempat, Corynebacterium diphtheria,
hidup di tubuh manusia menyebabkan penyakit difteri. Yang kelima, Vibrio cholerae, hidup di tubuh manusia menyebabkan penyakit kolera. Yang keenam, Mycobacterium tuberculosis, hidup di tubuh manusia yang menyebabkan penyakit TBC. Yang ketujuh, Mycobacterium lepra, hidup di tubuh manusia dan menyebabkan penyakit lepra. Semoga presentasi tadi dapat bermanfaat buat adik-adik semua. Semoga materi tersebut dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.